Komsos yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Litvin Halawa pada program Komsos Keuskupan kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang Injil pada Minggu Biasa ke-10. Di sini telah hadir bersama dengan kita narasumber kita pada hari ini, yaitu bersama dengan Pastor Sergius Lai OFMK. Halo Pastor, selamat jumpa. Selamat jumpa. Apa kabar Pastor? Sehat. Sehat. Litvin juga sehat ya? Sehat Pastor. Ya. Baik Pastor, mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya meminta Pastor untuk membawakan kita pada doa pembuka sekaligus nanti Pastor membacakan firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Litvin dan sahabat Orsik dimanapun berada. Marilah kita mengawali pertemuan kita pada hari Minggu Biasa yang ke-10 pada hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih tetap menyertai kami sampai dengan saat ini. Pada hari ini kami merayakan hari Minggu Biasa yang ke-10, dan pada hari Minggu Biasa yang ke-10 ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang Kau sabdakan kepada kami melalui Injil yang akan kami dengarkan. Karena itu ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami agar kami mampu untuk mendengarkan, memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga sahabat-sahabat Orsik kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka dikaruniai kesehatan dan juga pada hari Minggu ini berpartisipasi bersama dengan semua umat-Mu dimanapun mereka merayakannya, di gereja-gereja paroki, di stasi dan dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Saudari Litvin dan sahabat Orsik dimanapun berada, kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, untuk Minggu Biasa yang ke-10, yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 35. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?
Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Litwin dan sahabat-sahabat Orsik dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kalau kita lihat secara keseluruhan Injil pada hari ini, itu sebenarnya dilingkungi oleh dua hal yang saling berkaitan, yaitu sebelum dan setelah Injil pada hari ini. Kita lihat Injil pada hari ini itu berbicara tentang bagaimana Yesus yang dituduh oleh tiga pihak, kaum keluarganya, ahli Taurat, serta orang-orang lain yang juga mungkin memiliki pikiran yang tidak baik terhadap Yesus. Sebelum Injil ini, kita lihat kalau kita baca dalam kitab suci, itu berbicara tentang bagaimana Yesus itu melakukan pelbagai mujizat yang membuat namanya menjadi terkenal untuk seluruh Yerusalem, untuk seluruh daerah Galilea dan sekitarnya. Lalu kemudian bacaan-bacaan kitab suci setelah ini itulah membuat tentang pelbagai pengajaran-pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini kita melihat tadi dari awal sekali peristiwa dikatakan oleh Markus ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun hingga makan pun mereka tidak dapat. Ini diawali dengan cerita ini ketika Yesus baru turun dari gunung, manakala dia memilih ke-12 rasulnya menjadi orang-orang terdekatnya. Tetapi sebelum pemilihan ke-12 rasul, itu Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Melakukan banyak mujizat yang luar biasa ini membuat Yesus semakin terkenal sampai kemana-mana dan sampai ke Yerusalem. Jadi dari dari Galilea sampai ke Yerusalem. Dan orang ingin sekali untuk melihat Yesus itu seperti apa. Tentu ketenaran Yesus yang kita dengarkan pada minggu-minggu yang lalu itu membawa reaksi tertentu dari semua para pendengarnya. Ada yang memang kagum kepada dia, tetapi ada juga yang membenci dia. Yang kagum karena mereka melihat ini adalah sesuatu yang baru. Ini pasti berasal dari Tuhan sendiri. Ini pasti utusan Tuhan sendiri. Bagi kelompok yang tidak suka kepadanya, yang membencinya, pasti karena mereka ini merasa terancam. Karena semakin banyak orang-orang yang meninggalkan mereka lalu kemudian pergi mengikuti Yesus. Dan inilah kira-kira yang kita lihat dalam tiga kelompok dalam bacaan pada hari ini. Maka ketika Yesus memasuki sebuah rumah bersama dengan para muridnya, datang orang ke sana. Dan mulai dari kaum keluarganya. Kaum keluarganya mengatakan tentu ini dari orang-orang golongan yang merasa terganggu dengan ketenaran Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, perbuatan-perbuatan mujizat. Nah, maka kaum keluarga mengatakan dia itu tidak waras. Dan karena tidak waras, maka mereka datang untuk mengambil Yesus dari antara orang banyak dan bawa ke rumahnya sendiri. Nah, lalu kemudian muncul ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem yang mengatakan bahwa dia sudah kerasukan Beelzebul. Nah, Beelzebul ini ialah sebenarnya kepala dari para setan. Jadi ada setan-setan dan kepala mereka itulah yang disebut dengan Beelzebul. Nah, lalu kemudian ada orang lain, kelompok yang lain lagi yang ketiga mengatakan bahwa dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, sebenarnya hampir mirip antara penghulu setan dengan Beelzebul sebenarnya. Nah, dari tiga kelompok ini kita melihat bahwa Yesus atau Markus pada hari ini mau mempertentangkan antara dua kelompok besar. Yang pertama kelompok yang ikut bersama dia, dan kelompok lain ialah orang-orang yang tidak mau mendukung dia atau orang-orang yang berseberangan dengan dia.
Nah, sebenarnya bacaan Injil pada hari ini berbicara kepada kita sekaligus mengajak kita untuk menjadi murid. Bagaimana kita harus menjadi murid Tuhan. Dengan menjadi murid Tuhan, kita dipilih untuk berada bersama Tuhan. Dan kalau sudah berada bersama Tuhan, itu artinya kita hendak melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perbuat. Jadi inilah inti pada hari ini, dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, dan kalau dia sudah sampai menjadi murid Tuhan, artinya dia akan memiliki dedikasi, komitmen seperti Yesus sendiri yang selalu melaksanakan kehendak Bapanya, yang selalu berusaha melaksanakan kehendak Allah. Dan orang yang senantiasa berusaha melakukan kehendak Allah itu biasanya bertentangan atau berkonflik dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Markus pada hari ini. Nah, sahabat-sahabat Orsik dimanapun Anda berada dan juga Litvin yang ada di sini, kiranya jelas sebenarnya panggilan menjadi murid itu tentu memiliki tantangan tersendiri manakala berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka, tidak seide, tidak sepikiran, tidak segagasan dengan orang-orang yang memang ingin melakukan kehendak Allah. Maka Yesus mengatakan kepada para pendengarnya di bagian akhir tadi itu, bahwa orang yang menjadi murid itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Maka ketika dikatakan tadi dalam Injil, kata Yesus, tanya Yesus kepada para pendengarnya, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Maka Yesus melanjutkan lagi menjelaskan kepada mereka, inilah ibuku, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan, yang adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi bukan lagi saudara-saudari dan ibu itu orang-orang yang berasal dari 3 kelompok tadi. Ada kelompok kaum keluarga, ada kelompok ahli Taurat, ada kelompok orang lain lagi tadi. Nah, ini bukan disebut sebagai orang-orang yang saudara dan saudari Yesus sendiri yang melaksanakan kehendak Allah. Jadi orang yang dikatakan oleh saudara, saudari dan ibu dari Yesus itu adalah mereka-mereka yang melakukan kehendak Allah dalam seluruh hidupnya. Dan inilah keseluruhan dari Injil pada hari ini. Maka yang terakhir ialah menjadi murid itu harus menjadi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibu dari Yesus sendiri. Dan itu bukan hanya sekedar sebagai secara fisik, secara biologis, tetapi Yesus memaksudkan itu secara rohani. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus. Maka kita dipanggil untuk menjadi murid. Dan menjadi murid itu tidak akan ada pertentangan dalam dirinya. 2 perumpamaan yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini, itu mau dikatakan oleh Yesus bahwa tidak mungkin menjadi murid akan terjadi pertentangan di dalam diri mereka. Karena kalau ada yang bertentangan dalam diri mereka, seperti tadi ada yang kerajaan, ada yang keluarga, maka pasti itu akan pecah. Maka Yesus mau menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa menjadi murid itu adalah orang-orang yang selalu sama bersekutu dan tidak akan ada pertentangan dalam hidup, dalam diri, dan juga dalam karya pelayanan mereka setiap hari. Demikian sahabat Orsik dan Litvin, intisari dari bacaan Injil pada minggu biasa yang ke-10 pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Pastor. Sungguh penjelasan yang sangat bagus dan menarik untuk didengarkan oleh para sahabat Orsik. Ya. Tapi walaupun demikian Pastor, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan agar kita semakin mendalami nih Pastor, firman Tuhan pada hari ini. Saya mau bertanya Pastor, yang pertama, silahkan ya. Pada ayat ke-22 dikatakan seperti ini. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan.
Mengapa mereka ini, Pastor, menyebut Yesus itu sebagai Beelzebul atau yang kerasukan Beelzebul? Apa alasan mereka mengatakan demikian? Silakan. Ya, baik Saudari Litwin dan juga sahabat Orsika, ini yang pertanyaan menarik ya. Tuduhan pertama yang sangat keras dari ahli Taurat dan juga orang-orang lain tadi kepada Yesus, bahwa apa yang dituduhkan kepada Yesus itu merupakan hal yang muncul dari puncak dari ketidaksukaan mereka terhadap pewartaan Yesus yang semakin hari itu semakin mengundang orang untuk datang ingin mendengarkan pewartaannya. Dan ini menjadi ancaman tersendiri kepada para ahli Taurat. Mereka kan punya pengikut yang banyak. Lalu sekarang dengan hadirnya Yesus, orang-orang yang dari Yerusalem pun mendengar, dan ini akhirnya mereka merasa terancam karena pengikut-pengikut mereka itu meninggalkan mereka dan mencoba untuk beralih perhatian mereka itu kepada Yesus. Maka ini sebenarnya ungkapan dari para ahli Taurat dan juga orang-orang lain, mungkin teman-teman mereka, kepada Yesus karena kejengkelan mereka. Dan ungkapan Beelzebul kan sebenarnya ungkapan yang mengartikan tentang setan, yang mengartikan tentang iblis. Tetapi Beelzebul ini bukannya sekedar iblis, bukan sekedar setan, tapi ini dia menjadi rajanya semuanya itu kan. Nah, maka ini sebenarnya mau mempengaruhi pengikut-pengikut yang sudah mulai meninggalkan mereka untuk berhati-hati kepada Yesus, sehingga mereka akhirnya harus kembali kepada mereka. Jadi sebenarnya ungkapan ketidaksukaan, karena hal yang dilakukan oleh Yesus, berbagai mujizat, tanda-tanda heran yang dilakukannya itu memang kalau dilihat dari kacamata orang Yahudi, memang mungkin mereka mengakui bahwa ini pasti dari Tuhan. Tapi kalau mereka mengakui itu, orang-orang pengikut-pengikutnya akan meninggalkan mereka dan pergi kepada Yesus. Maka cara untuk membuat supaya menarik kembali pengikut ya dengan katakanlah menjelek-jelekan Yesus, bahwa dia itu melakukan berbagai mujizat itu dengan kuasa setan, bahkan dengan penghulu setan, dengan rajanya para setan. Itu kira-kira dia maknanya dari bacaan yang mempengaruhi orang banyak itu ya. Baik Pastor, terima kasih penjelasannya ya. Baik. Saya mau lanjutkan ini Pastor. Boleh? Boleh. Apa kira-kira yang kita ketahui atau yang Pastor ketahui tentang dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus. Ya, Litwin dan juga sahabat Horsik dimanapun berada ya. Tadi memang ada di bagian bagian akhir dari bacaan Injil kita soal dosa menghujat Roh Kudus. Nah, tadi ada di bagian akhir tadi dikatakan ayat 29. Iya, ayat 29. Bisa dibacakan? Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya. Jadi di sini dalam konteks, jadi makna Roh Kudus ini banyak ya. Tapi dalam konteks Injil Markus, terutama dengan yang kita dengarkan hari ini, itu mau berbicara kepada kita begini ya. Yesus melakukan berbagai mujizat dan melakukan kehendak Bapa itu karena kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Jadi dia bukan melakukan berbagai mujizat, dia bukan melakukan berbagai tindakan pewartaan itu dari dirinya, tapi karena penyertaan kekuasaan Roh Kudus atas dirinya yang membuat dia mampu untuk melaksanakan itu. Dan ini tidak hanya terhadap Yesus sendiri, tetapi ini juga terhadap para muridnya. Jadi murid yang adalah di sini 12 murid dan juga orang-orang yang yang mengikuti dia, yang menjadi rasulnya, yang melakukan kehendak Bapa, seperti kita dengarkan tadi kan, bahwa menjadi murid itu adalah ada orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang disebut murid. Maka mereka yang melakukan kehendak Bapa dan terutama oleh Yesus yang melakukan berbagai mujizat dan tindakan pewartaan ini didorong oleh kekuasaan Roh Kudus.
maka apa yang mereka lakukan itu dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai Yesus, Roh Kuduslah yang menyertai para murid untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Maka orang yang tidak mengikuti apa yang dikehendaki Allah, artinya mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, dan mereka melawan Roh Kudus. Dan inilah yang menurut Injil Markus tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi mendapat keselamatan kekal. Nah, jadi untuk dalam konteks itulah di sini dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, artinya menghujat apa yang seharusnya mereka lakukan yang berasal dari Allah itu untuk dilakukan, maka itu sebenarnya sama dengan menghujat Roh Kudus. Ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Begitu. Jadi ini selalu dalam kaitan dengan sebagai murid Yesus. Begitu. Jadi kalau orang-orang yang menghujat Roh Kudus ini, Pastor, berarti tidak dapat tempat lah mereka. Tidak ada tempat karena mereka tidak melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa sebagai murid Yesus. Begitu. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Penjelasan yang sangat baik. Mudah-mudahan sahabat Orsik bisa memahami dengan baik. Saya lanjut ya, Pastor. Boleh, silakan. Boleh ya. Kita lihat itu, Pastor, pada ayat ke-33. Iya. Tadi memang Pastor sedikit menjelaskan dalam renungan ya, tapi tidak ada salahnya kalau saya tanya kembali. Boleh. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Seolah-olah di sini nih, Pastor ya, Yesus itu nggak menganggap ada ibunya, ada saudara-saudaranya saat itu, padahal mereka itu udah datang jauh-jauh ya kan. Apa alasan Yesus mengatakan demikian? Baik, terima kasih Litwin dan sahabat Orsik dimanapun berada. Ya, kata-kata Yesus, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Jadi memang ada kesan ya seolah-olah menyepelekan kehadiran dari ibu dan saudara-saudari yang ada secara biologis. Karena dia mengatakan tidak hanya menunjuk kepada ini ibuku, ini saudara-saudaraku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan dan lain sebagainya, tetapi Yesus malah mengatakan mereka yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, itulah yang disebut dengan ibuku, saudara-saudaraku, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Tapi itulah memang Yesus mengajak para murid untuk melihat lebih jauh dari makna kemuridan. Jadi yang menjadi murid itu tidak hanya sebatas pada realitas fisik, artinya orang mengikuti Yesus secara fisik, tetapi justru Yesus melihat bahwa menjadi murid itu adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan semua kehendak Bapa. Apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya untuk dilakukan, dia lakukan, maka dia adalah ibunya, dia adalah saudaranya laki-laki, dia adalah saudara perempuan. Jadi Yesus ada semacam penjelasannya, ada semacam lompatan dari yang fisik kepada yang non fisik, kepada yang hal-hal yang rohani. Jadi tidak hanya melakukan orang-orang yang bisa bersentuhan secara dekat seperti itu, tapi justru orang-orang yang mungkin tidak nampak, berada jauh, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Mereka lah yang pantas, yang layak dipanggil sebagai ibu, sebagai saudaranya laki-laki, sebagai saudaranya perempuan. Begitu. Itulah makna dari ini. Jadi ada semacam lompatan ya dari keluarga fisik kepada keluarga rohani karena melakukan kehendak Allah tadi. Baik, Pastor. Terima kasih ya, Pastor ya. Jawaban-jawabannya sangat menarik dan ini membuka wawasan kita kembali gitu. Saya mau kasih pertanyaan yang terakhir. Boleh, silakan, Pastor. Terakhir ya. Kita menyadari nih, Pastor, kan, bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan untuk mengalahkan kejahatan dan dosa. Namun ini, Pastor, banyak sekali tantangan dan rintangan untuk melewati ini. Bolehkah Pastor kira-kira kasih tips-tips atau cara-cara untuk saya dan sahabat-sahabat Orsik dimanapun berada untuk semakin kuat menjalani tantangan dan rintangan ini? Demikian, Pastor. Baik, Litvinia dan juga sahabat Orsik. Banyak tips yang bisa kita berikan, yang bisa kita dapatkan dari manapun.
Nah, tetapi berkaitan dengan bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-10 pada hari ini, ya beberapa hal mungkin perlu kita kita hidupi, kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari. Panggilan menjadi murid itu adalah panggilan untuk kita semua. Kita ingin agar kita menjadi murid Yesus. Setiap hari kita tentu berhadapan dengan konflik atau pertentangan dalam diri. Sejak kita bangun, kita sudah berkonflik. Apakah kita hendak mengerjakan sesuatu yang baik? Misalnya saya akan ke dapur, menyuci piring, dan lain sebagainya, atau saya akan tidur lagi. Ini konflik. Ketika mau pergi ke tempat kerja, sudah jam 7, setengah 8, batin kita, hati kita, pikiran kita akan mengatakan, sekarang saya akan berangkat. Tapi saya juga ingin, badan saya lemah, saya mau tinggal. Ketika di tengah jalan, ketika sampai di tempat kerja, ketika kita berhadapan dengan sebuah godaan, misalnya ada seseorang menawarkan beberapa lembar uang kepada kita sebagai hadiah, entah apapun itu. Ketika kita berhadapan dengan ajakan orang untuk melakukan sesuatu, entah cabut atau bolos dari tempat kerja, atau entah apapun itu, setiap hari, setiap saat kita akan berhadapan dengan pertentangan dan konflik ini yang tiada tara, yang terus-menerus akan kita hadapi. Maka manakala kita mengikuti apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak hati nurani, ya kita percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Maka di sanalah kita sedang menempatkan diri kita sebagai bukan murid Kristus, sebagai bukan murid Tuhan. Tetapi manakala kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui suara hati kita, dengan mengikuti semua ketentuan yang sudah menjadi kewajiban untuk kita lakukan, maka kita sedang menjadi murid Tuhan. Kita sedang menjadi murid Yesus sendiri. Maka apa tips untuk kita? Dari hari ke hari ketika berhadapan dengan pertentangan, dengan konflik itu, kita selalu bertanya diri, apakah yang sedang saya lakukan sekarang adalah tindakan sebagai seorang murid Tuhan atau tidak? Ya, kadang-kadang kita mau melakukan hal yang lain, tetapi hati kita tetap mengatakan, jangan, harus kau kembali lagi seperti yang semula yang benar itu. Jadi tipsnya ialah mendengar suara hati kita mengatakan apa kepada kita untuk kita lakukan. Dan kalau kita mendengarnya dan melaksanakan, maka kita di sana sudah sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Maka belajar menjadi murid, salah satu tips ialah mendengarkan hati nurani yang berbicara kepada kita untuk apa dan tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu sederhananya. Sederhana sekali ya Pastor ya, mudah-mudahan. Tapi melaksanakan ini kan agak sulit, ini berat. Betul. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan mungkin kita bisa pelan-pelan bisa menjalani ini Pastor. Terima kasih banyak Pastor. Sama-sama, untuk kebersamaan kita, untuk perbincangan kita pada Injil Minggu biasa, di hari Minggu biasa ke-10 ini. Untuk itu Pastor, untuk menutup segala perbincangan kita pada hari ini, saya meminta Pastor untuk menutup dalam doa penutup sekaligus berkat nantinya. Baik. Litvin dan sahabat Orsik, marilah kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami kembali datang kepadamu dan bersyukur kepadamu atas kesempatan yang boleh kami gunakan untuk merenungkan sebagian dari sabdamu pada hari Minggu biasa yang ke-10 ini. Jadikanlah kami anak-anakmu yang senantiasa patuh dan setia untuk mendengarkan Engkau, serta melaksanakan berbagai firman yang Engkau sampaikan kepada kami, yang kami dengarkan dari bacaan-bacaan kitab suci, dari ajaran-ajaran gereja, dari suara hati kami. Karena dengan demikian, kami sedang belajar untuk menjadi murid-Mu. Kami sedang belajar untuk menjadi murid Yesus sendiri.
Dengan demikian kami adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan juga Roh Kudus yang berbicara kepada kami dan mengatakan kepada kami apa yang harus kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua pada hari Minggu ini. Semoga kami dapat senantiasa sehat dan dapat bergembira, bersukacita bersama dengan keluarga-keluarga kami dan orang-orang yang kami jumpai pada hari Minggu ini. Doa-doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pastor dan sahabat Orsik dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita pada Injil untuk hari Minggu biasa ke-10 ini. Semoga dengan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini semakin menguatkan kita, memberikan semangat hidup baru dalam hidup kita untuk melaksanakan tugas-tugas dan karya-karya kita untuk mewartakan Yesus dimanapun juga. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam Ya'ahobu Horas.